Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Kartografi, dosen pengampu Ibu Rohani SPDMSI. Di sini kami akan melaksanakan presentasi case paper kami mengenai panjang garis dan luas wilayah pada suatu peta. Adapun latar belakang masalah dari kesempatan kami yaitu kartografi merupakan ilmu geografi yang berhubungan dengan pemetaan. Hal ini berkaitan erat dengan sistem komunikasi antara si pembuat peta dan si pengguna peta. Skala merupakan angka yang menentukan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Sedangkan peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Luas wilayah adalah daerah yang masuk dalam kekuasaan teritorial sebuah negara, baik itu wilayah daratan maupun lautan yang ada di dalamnya, diberlakukan jurisdiksi negara tersebut. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara menghitung garis dan luas wilayah pada peta. Kemudian tujuannya adalah agar mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan dalam menghitung panjang garis dan luas wilayah pada peta. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan analisis serta kemampuan menghitung panjang garis dan luas wilayah pada peta. Adapun unsur masalahnya kami yang dulu dalam ini yaitu dalam era digital sekarang ini, manusia mengalami keterbatasan dalam menghitung panjang garis dan luas wilayah pada suatu peta. Cara manfaat. Sebelum era digital, manusia menggunakan metode manual seperti pengukuran langsung atau metode trik otomatik untuk menghitung panjang garis dan luas wilayah pada peta. Ada beberapa faktor yang kemudian berhasil dari tersebut yaitu yang pertama, ketidakpastian pengukuran, yang kedua, kesalahan interpretasi simbol, dan yang terakhir, keterbatasan kemampuan yang berfungsi. Dalam proses metode ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan studi kepustakaan. Menurut riset Kajet pada tahun 2003, studi kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapat landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Dah. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian keempat pembahasan tentang materi kami yaitu menghitung luas kota Binjai sebenarnya menggunakan metode hitung sangkar, yang kedua nanti menggunakan metode balok, yang ketiga menghitung panjang sungai kota Binjai, dan yang terakhir nanti menghitung panjang jalan kota Binjai. Baik, yang pertama yaitu menghitung luas kota Binjai menggunakan metode hitung sangkar. Mungkin harus pakai spidol dalam masalah itu tulis dalamnya. Pertama yaitu metode hitung sangkar. Di sini kita menggunakan rumus lewat samaran jumlah kota dikali lewat kota pangkat 2 dikali jumlah skala pangkat 2. Baik, di sini sesuai data yang telah kami peroleh serta data yang kami gunakan yaitu di sini diketahui jumlah kotanya ada 44 dikali lebar kotanya yaitu 2 cm pangkat 2 dikali bentuk skalanya yaitu 25.000 pangkat 2. Di sini kita dapat hasilnya 44 kali 176 dikali
625 juta. Hasilnya miliar. Dan dibuatkan ke kilometer menjadi 11 kilometer per hari. Baik, yang kedua sinusia. Kelihatan. Baik, yang kedua yaitu menghitung luas kota Binjai menggunakan metode baru. Rumus yang kita gunakan sama dan data yang telah kita peroleh yaitu panjang total baut dikali baut dikali besar. Ini total baut itu yang menggunakan pelunasan dua jadi 525 juta. Nah, 192 Baik, untuk yang ketiga yaitu menghitung biaya per hari. Di sini kita menggunakan rumus K sama dengan tanggungan dalam berskala. Sebagai data yang diperoleh di sini panjang pada tekanan yaitu 94,6 per 1 per 25.000. Boleh 94,6 dikali 25.000 sama dengan 2.855.000 dan dibuat per kilometer menjadi 23,65 kilometer per hari. Dan yang terakhir yaitu menghitung panjang jalan kota Binjai. Menghitung panjang jalan kota Binjai. Itu K sama dengan panjang pada
bersalah. Berikutnya 17/1/25 dengan 425 dan kilometer hasilnya 4,25 kilometer. Dan yang terakhir itu menghitung panjang sungai Pengambil. Maka rumuskan sama dengan jam pada peta bersama. Dapat hasilnya 21,8 per 1/25.000 sama dengan 21,8 dari 5.000 dengan 545.000 dan dibuat ke kilometer menjadi 5,45 kilometer kuadrat. Dan kasus permasalahan yang akan dibahas. Yang pertama, menggunakan aplikasi pengumpulan. Menggunakan aplikasi tersedia secara online atau sebagai aplikasi mandiri. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur untuk mengumpul panjang serta luas wilayah pada peta secara digital. Yang kedua, ada menggunakan perangkat lunak model luar. Perangkat lunak model luar seperti GIS, ArcGIS atau DAS-GIS menyediakan alat untuk panjang garis dan luas wilayah secara otonom. Yang ketiga, menggunakan layanan web. Ada beberapa layanan web yang menyediakan fitur pengumpulan peta secara online. Pengguna hanya perlu menggunakan atau menyiapkan peta yang ingin dipilih. Kemudian menggunakan alat pengumpulan yang disediakan oleh layanan. Yang keempat, mencari bantuan internasional. Kita dapat mencari bantuan dari ahli geografi atau lainnya yang memiliki pengetahuan tentang pengumpulan peta. Bab kelima begitu. Yang pertama kesimpulan. Cara peta tidak hanya menentukan pengetahuan jarak di peta dengan jarak yang ada di lapangan, seperti mengukur jarak di lapangan atau menghitung luas suatu area, tetapi juga menunjukkan ketinggian, geometri, dan detail dari elemen dan informasi yang disajikan. Luas wilayah pada peta dapat kita hitung dengan menggunakan metode grid dan kalor. Yang kedua, cara. Dalam penelitian ini telah melihat pentingnya mempelajari metode manual untuk menghitung panjang garis dan luas wilayah pada peta. Meskipun teknologi sudah membuat banyak hal menjadi lebih mudah, memiliki pemahaman dasar tentang cara melakukan tambal dan kadang seperti ini tetap relevan dalam konteks era modern saat ini. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada salah dan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.